gitu. Nah jadi ini adalah kalau misalnya kita bahas lebih jauh lagi, sebetulnya ini satu konsep dalam pekerjaan juga, bagaimana caranya kita menggapai visi yang ingin kita tentukan gitu. Jadi kayak misalnya ini ada misinya nih, perusahaan ini, Excel ini, kita tahun ini harus begini, tahun depan harus begitu, tahun ketiga harus begitu. Misalnya kita ya perencanaan 3 tahun lah ya, kalau 10 tahun pusing lah, 3 tahun misalnya, 3 tahun begini nih gitu. Stepping stone untuk mencapai 3 tahun ini gimana, di tahun kedua begini. Semua akan merasa bahwa gak mungkin. Kenapa mesti gak mungkin? Karena di tahun pertama adalah begini, di bulan ini harus begini gitu. Ketika bulan ini pencapaiannya begini, insya Allah bulan ke-6-nya begini, 1 tahunnya begini, 2 tahunnya begini, 3 tahunnya begini. Nah itu sebetulnya pemahaman bagaimana kita mengimplementasikan baru satu kisah ibrah dari Isra wal Mi'raj. Kalau seandainya dalam setiap pekerjaan, kembali ke Mas Slamet tadi, kita mengambil metode cara berpikir dari sumber Quran dan hadis atau sunnah, bayangkan betapa hebatnya orang-orang tersebut melakukan pekerjaannya. Pertama, melakukan pekerjaan dunianya dan melakukan pekerjaan akhiratnya. Nah, makanya setelah begini baru saya berani menyatakan satu pernyataan yang cukup banyak pertanyaan. Saya bilang bahwa kerja sesungguhnya bukan untuk mencari uang. Nah, udah, kalau gini saya tenang. Tapi kalau tadi saya ngomong di awal pasti akan kontroversial. Kenapa? Karena semua orang nggak mungkin. Padahal kalau kita pahami kerja, kenapa saya bilang orientasinya bukan untuk cari uang, tapi bagaimana kita membuka ridho Allah. Kerja itu sebetulnya untuk membuka ridho Allah. Ketika Allah ridho dalam bentuk pekerjaan kita, apa yang sebetulnya kita inginkan? Kita nggak minta aja tadi malam sama Allah, ya Allah, wangikanlah saya hari ini, kita nggak minta. Tapi kita semua datang ke sini harum semuanya, datang ke sini rapi, nggak minta napas dikasih napas misalnya. Sesuatu yang kita tidak minta saja Allah kasih. Kalau Allah ridho, apa sebetulnya yang kita inginkan? Apa yang kita butuhkan? Gini, misalnya kita anak kesayangan ayah kita. Ayah kita ini kaya raya sekali. Kaya raya sekali ayah kita ini. Siapa kira-kira? Gak usah lah orangnya disebut, tapi kaya raya sekali. Saking sayangnya ayah kita sama kita gak usah minta juga, kita dikasih terus kan. Mau pergi ke kantor, wah naik apa? Ini kasih Lamborghini ini. Saking kayanya kan. Ini kamu takut sulit ke kantor kehujanan, kasih Lamborghini misalnya. Mau jajan kasih 2 miliar. Ini misal ya, misal. Kenapa kok bisa seperti itu? Mungkin si ayah itu sangat sayang sama kita. Kenapa ayah itu bisa sayang sama kita? Karena kita itu selalu mengikuti perintahnya ayah, menyenangkan hatinya ayah, atau membuka ridhonya ayah. Jadi kalau kita minta, apalagi gitu, nggak minta aja terus saja dikasih sama ayah. Nah, yang kita sedang berurusan ini bukan dengan manusia, tapi dengan Allah. Allah yang mempunyai bumi dan langit dan seluruh isinya. Allah yang maha kaya, Allah yang maha sempurna. Nah, apa yang kita khawatirkan sebetulnya? Jadi kalau kunci sukses itu sebetulnya dekati Allah, bikin Allah ridho. Tapi ada orang-orang yang berpikir bahwa ya sudah, kalau gitu saya akan sholat habis-habisan, zikir habis-habisan, saum habis-habisan, tapi saya nggak kerja. Kita dekati. Apakah Allah ridho terhadap orang yang seperti itu? Nah, barometernya ke sana. Kira-kira Allah ridho nggak ada orang yang di masjid nggak keluar-keluar? Ridho nggak yang seperti itu? Nah, kita harus mengenal Allah sebagaimana kita mengenal ayah tadi. Kalau kita kenal ayah kita tuh senangnya begini. Kalau pulang tepat waktu, kalau makan di meja makan, kalau ini begini. Karena itu ada aturan-aturan yang ayah senang. Kita lakukan itu udah beres. Ayah ridho, beres itu. Nah,
kita juga tahu Allah itu menyenangi hal-hal yang seperti apa. Nah, itulah yang kita harus, makanya kenapa kalau dalam agama ayo marifatullah, ayo mengenal Allah, mengenal Rasul, kan gitu terus, supaya kita tuh tahu sifatnya Allah seperti apa, ridhonya Allah ada di mana, bagaimana cara kerja yang Allah ridho, apakah kerja yang orientasinya seperti apa, dan lain-lain. Nah, inilah sebetulnya bagaimana kita meluruskan keyakinan kita. Nah, kalau kita sudah melihat ini, sebetulnya harus seperti apa sih orientasi kita? Kita hidup ini baru kecil di sini. Padahal kehidupan kita itu, kita pertama kali diciptakan di sebuah alam yang wallahu alam, tapi para ulama menyebutkannya alam ruh. Di sini alam ruh, di mana roh kita pertama kali diciptakan, itu di alam ruh. Singkatnya begini, kalau Nabi Adam diciptakan jasadnya dulu sama Allah, ya. Ketika jasad sudah terbentuk, sempurna jasadnya, ditiupkan ruhnya oleh Allah, ya kan? Nah, kalau kita itu diambil dari tulang sulbi Nabi Adam, ruh-ruh kita semua, dan ruh kita itu berjatuhan semua seperti biji-biji atom yang berjatuhan. Itulah ruh yang daripada saat itu sampai nanti hari akhir, hari kiamat kelak itu ada di situ semua ruhnya kumpul. Kemudian mereka menunggu giliran untuk diuji, diturunkan ke dunia, gitu. Itu prosesnya. Jadi ketika dikumpulkan, ini kalau mau tahu dalilnya di dalam surah Al-A'raf ayat 172 disebutkan wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Artinya Allah mengambil kesaksian dari diri kita semua. Ya, kesaksiannya apa? Alastu birabbikum, benarkah aku Tuhan kalian? Terus kita menyatakan bahwa benar, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kita menyebutkan gitu. Nah, karena kesaksian ini, ya Allah ujinya apa di dunia. Nah, jadi dari alam ruh kita mau diturunkan ke dunia satu persatu. Tetapi Allah, kalau Nabi Adam membuat langsung kun fayakun jasadnya, kalau manusia kita semua tidak dibuat kun fayakun langsung jasadnya, tetapi melalui sebuah proses yang kita tahu semua bahwa jasad kita dari tanah, gitu. Mau dibahas dari tanah sampai jadi gini, kalau kita nanti punya waktu yang panjang ya kita bahas detail ya. Tapi kita tuh dari tanah sama Allah. Gini, intinya gini. Apa yang kita makan semua mengandung, ada yang namanya asam amino, dan itu semua mengandung di dalam apa yang kita makan. Kita makan sapi makan rumput dari tanah. Kita makan buah-buahan dari tanah. Kita makan burung, semua unsurnya dari tanah. Makan ikan makan terus semua. Tanah itulah yang terbawa ke dalam tubuh manusia yang kita makan, masuk unsur tanahnya. Yang laki-laki terbawa di sperma, yang perempuan bawa sel telur. Kemudian ketika sperma dan sel telur bertemu, unsur tanah ini kemudian mengembang menjadi apa? Janin, embrio tadinya. Nah, ini yang disebut alaqah. Oh, pokoknya sudah. Dari sana 3-4 bulan baru ruh yang nunggu di alam ruh ditiupkan ke rahim tadi. Jadi di 3-4 bulan rahim seorang ibu barulah ada yang namanya ruhnya. Walaupun di bulan kedua atau di bulan pertama kan udah ada detak jantung kan, kita dengar, tapi detak jantung itu sebuah ini aja, apa namanya, jasadnya aja, mesinnya. Ruhnya baru masuk di 3-4 bulan. Kenapa? Seyakin itu informasi dari hadis. Nah, seperti itu tadi. Masuk. Baru nanti dilahirkan ke dunia. Lahir di dunia kita. Belum lama di dunia kita lahir, kemudian sakaratul maut. Ini semuanya itu mesti masa depannya sama semua. Sakaratul maut. Suka nggak suka, tahu nggak tahu, mau nggak mau, gitu ya. Iman atau tidak, percaya atau tidak, semuanya pasti dijemput sama sakaratul maut. Masuklah dia mati. Di mana ketika dia meninggal? Dimasukkan ke alam barzah yang kita pahami juga sebagai alam kubur. Nah, alam kubur atau alam barzah ini bukan satu alam yang kita nggak tahu di mana, kalau alam, tapi barzah itu artinya sesuatu yang memisahkan. Yang memisahkan dunia dan akhirat. Kita nggak tahu di mana nih. Orang-orang bilang kan di dalam tanah. Itu sebetulnya jasad kita dikubur di dalam tanah. Tetapi yang namanya ruhnya, wallahu alam, ada di sebuah alam yang disebut dengan alam barzah. Di sini kemudian kita nunggu sampai nanti kiamat. Ya, kiamat kubro, kiamat kehancuran total jagat raya. Jadi bukan hanya bumi yang hancur. Kalau orang-orang
Non muslim berpikir wah bumi akan hancur, dia cari kehidupan di planet lain. Padahal seluruhnya juga akan hancur gitu. Kiamat, kemudian setelah kiamat seakan-akan Allah membuat sesuatunya lagi baru. Padang mahsyar itu sesuatu yang baru semua. Dibangkitkan kita di sana. Nah, nanti baru masuk ke dalam yaumul hisab, perhitungan. Ya, dihisab apa-apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Baru setelah itu kita pulang kemana? Sinilah ke surga gitu. Tapi ada beberapa orang yang dengan pilihannya dia memilih ke neraka. Di mana dia pilih? Di sini, di sini, di sini, di sini. Pilih ke nerakanya di mana? Di sini. Jadi sebetulnya satu titik kecil menentukan akhir perjalanan. Kerja juga seperti itu kok. Ya kan? Hari ini menentukan nanti tahun depan. Hari ini menentukan 10 tahun lagi. Jadi kita ada di sini semua. Ini juga berdasarkan pilihan kita. Ya kan? Pilihan kita dari mulai milih apa kita datang ke sini, apa di luar sana. Itu kan pilihan. Atau misalnya kita masuk hari ini atau tidak. Itu kan pilihan. Atau kita bergabung dengan PT ini atau tidak. Itu juga pilihan. Nah, pilihan-pilihan itulah yang membawa kita. Disitulah kenapa kita memahami bahwa ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, karena kita kan nggak bisa menerka sampai 10 tahun itu seperti apa perjalanan itu. Kita cuma bisa memprediksi, mengira-ngira dengan imajinasi tadi. Karena kita minta dituntun sama Allah agar supaya apa? Agar supaya hadir di pertemuan ini, hadir nanti di pertemuan di sini dengan keselamatan, hadir masuk ke sini. Nah itu tuh semua berdasarkan pilihan kita. Ya, nah ini. Kalau kita sudah memahami secara global seperti ini, bayangkan kalau seandainya kita punya satu barometer, satu apa? Titik ukur, ya, tolak ukur, bahwa Allah ridho nggak? Itu aja